Cek 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 1 2 3. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya mau mereview unit yang mantap lagi nih. Kadang-kadang saya suka bingung sendiri ya kalau misalkan mau mereview unit-unit yang mantap kayak gini. Jadi antara perasaan kagum dan apa yang mau saya sampaikan kepada penonton itu campur aduk ya. Sehingga endingnya saya nggak tahu harus ngomong apa. Oke, kita rubah dulu modenya ya ke mode review ya. Oke, di sini di hadapan saya ini ada sebuah unit ya yang hampir sama seperti yang sudah saya review di video sebelumnya, yaitu SPD ya. Jika di video sebelumnya itu mereknya King Arm, yang ini mereknya ANK ya. Mungkin tidak usah saya review boxnya karena boxnya seperti yang di bawah ini nih, seperti teman-teman lihat boxnya polos kayak gini dan di dalam cuman ada unitnya doang. Jadi langsung aja kita review unitnya ya. Dan untuk yang kedua kalinya saya harus mereview mode lantai ya, bukan mode meja. Langsung kita simpan di bawah sini dan kita posisikan kameranya di atas sini ya. Oke teman-teman, seperti inilah penampakan dari atas ya. Dan ini saya posisinya berdiri ya, harus berdiri seperti ini karena ini unitnya panjang banget. Sekilas kalau misalkan kita lihat ini mirip banget dengan unit Airsoft Spring The Cobra karena memang warnanya full warna hitam ya. Mungkin itu kalau terlihat di kamera, di video atau di foto ya. Tapi kalau misalkan kita lihat langsung, ini kok beda ya, ukurannya agak panjang ya. Memang betul, apalagi kalau misalkan kita genggam atau kita ambil, kita angkat, ini bobotnya pun berbeda ya. Langsung aja kita deketin kamera dan kita review seperti apa sih detail-detailnya. Oke teman-teman, ini adalah saat yang paling ditunggu-tunggu. Kita keluarkan unitnya dari boxnya ya, dan kita kepinggirin aja boxnya. Nah, seperti inilah penampakan unitnya. Oke teman-teman, sebelum saya nyalakan kamera seperti biasa, ini sudah saya ukur dan ini panjangnya kurang lebih sekitar 120 cm atau 1,20 meter, sama dengan yang merek King Arm ya. Jika di video sebelumnya di merek King Arm saya review dari bagian belakang, kali ini saya mau review dari bagian depan dulu. Nah, di sini ada beberapa fitur ya. Sama seperti ciri khas SPD Dragunov pada umumnya, di bagian atas sini ada alat bidiknya, kemudian di bagian bawah ini ada semacam cantolan untuk kita menyantolkan bayonet ya. Dan kemudian ini materialnya full metal ya, sama seperti yang merek King Arm ya. Yang merek ANK ini pun bagian bodinya ini full metal, termasuk bagian magazen dan bagian aksesoris lainnya seperti ini. Kemudian bagian pisirnya juga metal, kecuali bagian grip dan bagian popornya ya, seperti ini. Ini materialnya ABS atau plastik ya. Nah, perbedaannya ini antara merek King Arm dan merek ANK ini ada di warnanya. Jika yang di merek King Arm yang saya review di video sebelumnya itu warnanya atau teksturnya itu seperti kayu. Nah, ini warnanya hitam dop ya, hampir terlihat seperti SPD merek The Cobra ya. Tapi kalau misalkan kita lihat itu dari sudut pandang kamera, kalau misalkan kita lihat secara langsung ini udah jelas ya terlihat berbeda karena ukurannya pun terlihat lebih besar. Kemudian ada satu yang lupa yang tidak saya sampaikan di video sebelumnya. Ini di bagian depannya sini ada semacam cantolan tali sling ya. Di merek ANK dan di merek King Arm sama-sama ada cantolan tali slingnya seperti ini di bagian depan. Kemudian bagian yang cukup mencolok lainnya dari merek ANK ini adalah bagian sandaran pipinya. Jika di merek King Arm ini materialnya plastik, nah sementara di merek ANK ini materialnya semacam apa ya, semacam kulit seperti jok motor lah, kurang lebih kayak gitu. Kemudian di bagian bawahnya sini ini dudukannya atau semacam ganjelannya ini motifnya, maksudnya materialnya ini kayu ya. Kemudian ini pun bisa dibongkar pasang sama seperti yang merek King Arm. Dan di bagian belakangnya sini ada cantolan tali slingnya juga sama seperti merek King Arm juga. Dan sandaran bahunya ini sama-sama materialnya plastik bukan karet ya. Oke, selanjutnya kita melangkah ke bagian perbedaan yang paling mencolok lainnya. Ini perbedaannya ada di bagian magazen sini nih. Jika di merek King Arm itu magazennya itu manual, kita harus isi manual dari atas sini satu persatu ya, begini, atau pakai BB loader atau speed loader. Nah, di sini sudah magazen kerek kayak gini ya. Ini agak sulit bukanya. Ini seperti unit-unit AEG ya, atau unit-unit airsoft elektrik. Kita masukkan BB-nya di bagian sini, kemudian kita tutup dan kita masukkan unit ini ke maksudnya magazen ini ke unitnya dan kita kerek dari bagian bawah sini ya. Jadi ini kapasitasnya lebih banyak. Saya nggak tahu kapasitasnya berapa ratus butir, yang jelas ini lebih banyak daripada merek King Arm. Selanjutnya kita melangkah ke bagian lain ya. Nah, kita melangkah ke bagian fitur-fiturnya ya. Seperti biasa, di sini ada fitur-fitur semacam safety ya, sama seperti yang merek King Arm. Ke bagian atas ini mode safety, kemudian ke bagian bawah ini mode fire ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau mengokang atau mau menembak, kita harus posisikan dulu ini di bawah ya. Kemudian di bagian sini ada semacam tuas untuk buka
tutup atasnya sama seperti yang merek sebelumnya yang saya review, dan kita cukup angkat ke atas seperti ini ya bagian tutup atasnya. Nah, disinilah mulai terlihat perbedaannya ya. Jadi jika di video sebelumnya material pistonnya itu masih nilon ya atau plastik lah ya. Nah, di sini materialnya ini kurang lebih mungkin sepertinya ini material aluminium atau dural ya kayak gini. Tapi perbedaannya di bagian sini nih. Ini jika di yang merek King Arm itu materialnya kuningan, yang ini stainless nih. Kemudian di bagian hop up chambernya ya, saya putar dulu. Ini rada berat jadi saya agak susah ya. Kita kokang aja nih seperti ini, kita kokang. Nah, jika di video sebelumnya material chambernya itu plastik dan mekanismenya itu diputar seperti unit-unit AEG atau unit-unit airsoft elektrik. Nah, ini berbeda ya, materialnya ini aluminium atau dural seperti ini. Kemudian untuk menyeting hop up-nya kita harus menggunakan kunci L yang kecil seperti ini ya. Jika misalkan diputar ke sebelah kanan, ini hop up-nya neken, dan diputar ke sebelah kiri ini ngelonggarin ya. Oke, kita kedepanin aja kokangannya. Kemudian seperti biasa kita tembak dulu 1 kali ya. 1, 2, 3. Oke, seperti itulah bunyinya ya. Oke. Nah, selanjutnya di video sebelumnya pun saya lupa menyampaikan bahwa untuk mengupgrade unit ini ya, jika biasanya di unit-unit airsoft spring pada umumnya kan kalau misalkan kita mau upgrade ya, kita harus bongkar bodinya dan skrupnya itu sekelurahan teman-teman jumlahnya. Nah, di video kali ini maksudnya di unit ini jika kita mau upgrade ini cukup bongkar 2 baut aja ya seperti ini, dan menggunakan kunci L kayak gini. Kemudian kita lepas bagian tahanan spring guide-nya ini seperti ini ke belakang, kemudian tinggal kita ganti springnya gitu doang. Kemudian kita pasang lagi skrupnya di bagian sini dan kita tutup covernya. Sudah selesai dan unit pun sudah di upgrade ya. Dan kalau misalkan kita mau ganti piston pun caranya seperti itu ya. Oke, selanjutnya tidak lengkap rasanya jika kita review unit airsoft tanpa kita cek kecepatannya ya, atau cek krono atau cek FPS-nya lah ya. Langsung kita tutup bagian tutup atasnya sini, kemudian kita isi magasinnya dengan BB bullet 6 mm 0,20 gram ya. Oke, ini BB 0,20 gram dan kita isinya pun tidak bisa sedikit-sedikit ya, karena ini adalah magasin kerek. Jadi kita harus isi penuh seperti ini biar BB-nya itu bisa naik ya. Oke, kita isi penuh kayak gini, kemudian kita tutup dan kita kerek dari bagian bawah sini. Nggak tahu ya kenapa ini di video kali ini saya kok rada jelimet ya lidah saya. Mungkin karena ngangkat-ngangkat unit kecapean apa gimana, nggak tahu lah, intinya begitu. Nah, ini sudah naik ya BB-nya seperti ini. Kemudian kita masukin magasinnya ke dalam unitnya ya kayak gini. Klik. Kemudian seperti biasa kita pakai safety glass ya biar aman. Selanjutnya kita ambil krononya ya, ini posisi masih mati dan kita nyalakan, dan sudah saya setting 6 mm 0,20 gram. Saya posisikan di box keadilan seperti ini dan tidak akan saya zoom. Kita nanti lihat aja hasilnya seberapa fps ya dengan cara mengecek memori krononya, dan video ini tidak akan saya cut. Oke, kita kokang dulu 6 mm 0,20 gram. Tembakan pertama 404. Mungkin di kamera kurang kelihatan ya, nggak masalah, nanti kita lihat. Tembakan kedua 410. Tembakan ketiga 279. Tembakan keempat 409. Tembakan kelima 389. Tembakan keenam penasaran ini berapa? 390. Oke, kita cek memori krononya ya. Oke, kita posisikan dulu. Cek memori krono sini. Nah, ini tembakan pertama ini 404 ya. Saya fokuskan dulu. Tembakan pertama 404, tembakan kedua 410,8, tembakan ketiga 279,7. Nggak tahu ini kenapa FPS-nya turun ya, mungkin karena lama disimpan ya, jadi kompresinya nggak padat kayaknya. Kemudian ini 409 lagi, kemudian 389,1, kemudian tembakan ke 6 390,8
ya. Jadi ini FPS maksimal kurang lebih sekitar 400 lebih ya, 410 kalau nggak salah tadi. Berapa ya? Ini 410 FPS tertinggi, kemudian FPS terendah 279 atau 280. Ini FPS-nya nggak stabil ya. Oke teman-teman, setelah barusan kita cek FPS, ternyata FPS tertingginya 410 FPS dan sempet down ya barusan di 270. Mungkin ini karena lama disimpan dan nggak sempet saya setting ulang sehingga kompresinya kurang padat. Tapi nggak masalah kalau misalkan kita setting ulang, ini bisa stabil di 400 FPS ya, dan ini masih standar. Apalagi kalau misalkan kita upgrade, ini bisa lebih tinggi lagi ya. Sebetulnya plus minus sih kalau misalkan ditanya lebih bagus yang King Arm atau lebih bagus yang ini. Saya rasa kembali lagi ke selera ya. Kesimpulan dari review kali ini, di sini ada beberapa perbedaan. Yang jelas unit ANK ini tidak hanya material bodinya aja yang metal, tapi di beberapa material internalnya sudah metal pula. Kemudian di bagian magasennya ini sudah magasen kerek, dan di bagian sandaran pipinya ini menggunakan material kurang lebih seperti jok motor ya. Terlihat lebih realistis. Oke, mungkin sekian aja dulu review unit SPD Dragunov ANK full metal ini dari saya. Mudah-mudahan video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya dan bisa menjadikan bahan referensi juga ya untuk yang pengen beli. Oke, mungkin segitu aja dulu, saya pamit. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan di video-video review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.